Nah Pak, ini mungkin ngobrolin yang sekarang nih Pak. Ini kan kita sekarang lagi rame soal artificial intelligence. Nah, Iya. Bapak melihat itu bagaimana? Apakah ini suatu ancaman atau justru malah kesempatan untuk menciptakan hasil karya yang lebih baik? Ya, saya rasa AI itu adalah sebuah teknologi ya Pak ya. Jadi sebagai teknologi dia tentunya punya implikasi. Tapi sebenarnya teknologi jika kita gunakan secara baik itu bisa sangat membantu. Ya seperti itu. Jadi saya melihatnya itu bisa itu. Tapi bisa juga teknologi itu bisa dibikin untuk menyesatkan, merusak segala macam juga. Jadi ada dua sisi dari teknologi itu selalu sebagai prinsipnya. Jadi kalau kita lihat kalau AI di fotografi tentunya ada pro kontra yang cukup heboh di kalangan fotografer. Kenapa? Karena ini teknologi yang kayak sesuatu yang sangat berbeda sekali. Yang signifikan akan mengubah. Nah itu sesuatu yang membuat orang nggak nyaman. Manusia pada dasarnya nggak suka perubahan. Ya jadi kalau dipaksa berubah dalam waktu singkat dan itu jadi ini. Nah tapi kita ibaratkan gini untuk mengerti AI ini. Sebenarnya kan kita fotografi misalnya, kita mau membuat suatu gambar kan, membuat karya. Dulu sebelum ada fotografi ada apa? Melukis. Orang mau bikin pas foto harus dilukis gitu. Nah, betapa sebelnya pelukis-pelukis itu waktu ditemukan fotografer. Fotografi mengambil alih kerjaan mereka. AI akan mengambil alih sebagian besar kerjaan fotografer. Itu tidak bisa kita hindarin. Nah, itu yang bikin orang nggak begitu senang. Tapi apakah kemudian pelukis-pelukis menjadi punah? Enggak juga. Tidak juga. Makanya fotografi menurut saya, meskipun ada AI, tantangannya itu juga tetap akan eksis. Nah, karena banyak orang yang menyukai proses kreatif dan menggunakan fotografi, bukan hanya AI. Jadi karena pro kontranya cukup ini ya Pak, karena banyak yang berpendapat bahwa fotografi itu kan fotos dan grafos gitu ya, melukis dengan cahaya. Ada juga yang bilang fotografi itu mengambil gambar sesuai dengan apa yang mata lihat. Ya, kan begitu. Dokumentasi. Betul. Nah, sedangkan kalau kita ngomong AI Pak, kadang-kadang kayak tadi Pak bilang, hasilnya bisa beda sekali gitu. Tapi fotorealistik. Ya, semakin fotorealistik, jadi orang semakin sulit untuk membedakan. Nah itu menjadi karena makin kesini makin ini ya Pak, makin halus, makin bagus ya. Jadi ya bisa dipakai untuk fraud juga kan. Nah itu yang masalah. Jadi yang saya bilang itu AI itu memang bisa menyesatkan. Banyak digunakan untuk membuat yang sesuatu yang sebenarnya nggak terjadi, tapi sangat kelihatannya seperti memang terjadi gitu. Nah itu yang bahayanya di AI. Jadi sebaiknya ini Pak, teknologi akhirnya kembali ke tanggung jawab masing-masing orang ya. Mau dimanfaatkan untuk hal yang baik atau dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik begitu kan. Cuman ya tadi ya poinnya yang saya tangkap adalah AI ini bisa men-take over pekerjaan fotografer, tapi kalau fotografer bisa memanfaatkan AI dengan baik, akhirnya malah hasil karyanya lebih baik kan Pak. Poinnya itu ya berarti. Lebih enhance, lebih efektif dan juga lebih efisien dari sebelumnya. Jadi itu menurut saya sesuatu yang bagus. Saya tidak meresist perubahan teknologi dan kita nggak semuanya pada dasarnya nggak bisa, kita cuma bisa beradaptasi aja. Karena kan evolusi ya Pak, kayak dulu foto pakai film lalu foto jadi digital. Kan? Sekarang kita lari ke AI lukisan, film itu kan suatu sekarang kan masih ada pro kontra, tapi semuanya bisa eksis dengan damai kan. Intinya selama kita masih berkecimpung di situ ya kita mesti bisa mengikuti zaman ya Pak, poinnya itu ya. Betul. Nah Pak, kalau ngomong soal foto, menurut Bapak sendiri foto yang bagus tuh foto yang seperti apa sih Pak? Ya, kalau foto secara general, fotografi yang bagus itu adalah sesuai dengan keinginan dari fotografernya. Kalau secara umum, kalau setiap orang kan beda-beda. Kalau saya sendiri, saya rasa fotografi yang bagus itu adalah fotografi yang bercerita, yang memiliki jiwa dan memiliki pesan, sehingga orang yang melihatnya itu bisa tersentuh perasaannya. Oke, jadi fotonya bisa bicara gitu ya? Betul. Oke. Ya, jadi nggak mati aja. Nah, cuma kan gini Pak, kadang-kadang kalau sebagai seorang fotografer pasti kan punya idealisme lah. Betul. Foto yang bagus tuh foto yang kayak gini. Tapi when it comes to jadi fotografer profesional Pak, kadang-kadang kan idealisme ini kan tabrakan sama keinginan klien. Nah, kalau Bapak sendiri bagaimana menyikapi itu? Ya, jadi kita harus memisahkan diri sebagai profesional atau sebagai artis atau seniman. Kalau misalnya kita menerima order sebagai profesional, kita harus berusaha sebaik mungkin mengerjakan apa yang diinginkan oleh klien. Kenapa? Karena kan foto yang bagus menurut mereka itu adalah sesuai keinginan mereka. Betul, dan kita akan
berusaha untuk memenuhi supaya foto kita juga bagus. Tapi kalau kita keinginan kita sendiri, ya otomatis belum tentu matching, belum tentu komersial. Syukur-syukur matching. Tapi kebanyakan itu konfliknya di situ. Iya, karena rata-rata kalau teman-teman yang muda ya Pak, mereka merasa mereka punya idealisme, lalu ketika ketemu dengan klien maunya begini-begini, wah gue nggak mau moto kayak gitu, karena menurut gue nggak bagus, kan ada juga yang berpikir begitu. Iya, gitu. Tapi ya akhirnya ya kalau profesional ya harus profesional ya Pak berarti. Ya. Atau ya kita mencari klien yang mungkin itunya align, jadi apa yang menurut mereka bagus, menurut kita juga bagus. Nah mungkin itu klien yang kita bisa rajut hubungan untuk jangka panjang. Tapi kalau yang misalnya jauh banget ya kita nggak bisa paksa. Iya. Mesti ada chemistry juga ya Pak. Nah Pak, sekarang kalau kita ngobrol soal etika nih, sebagai seorang fotografer profesional atau apapun profesinya sebenarnya kan perlu punya etika ya Pak. Nah kalau menurut Bapak etika apa aja sih Pak yang harus dijaga sebagai seorang fotografer ya, terutama sebagai seorang fotografer profesional nih? Ya, jadi tadi sempat saya singgung, kita harus benar-benar memahami kliennya. Jangan kita istilahnya agak sombong karena kita mungkin karyanya kita merasa sudah bagus banget. Jadi kita memaksakan apa yang kita inginkan saja. Jadi apa sih tujuannya? Kita harus secara hubungan kita harus baik juga. Dan secara hubungan kita juga harus mempertimbangkan semua stakeholder juga lah sebagai etika fotografer. Kita kadang-kadang kita kan kadang-kadang terhadap saingan juga kita jangan menjatuhkan saingannya. Kadang-kadang kita ngomong sama klien terus kadang kita tahu saingan ini terus kemudian itu juga termasuk etika yang bagus. Terus on time, berpenampilan yang profesional. Waktu motret kadang-kadang kan mungkin kita merasa oke, portfolio kita sudah disetujui, maka kita sembarangan aja dalam bekerja, misalnya meliput wedding atau sesuatu foto produk ke tempat orang tapi pakai kaos, pakai celana pendek, pakai sandal, kita merasa nyaman motret itu, nggak ada masalah. Mungkin kita pikir karyanya bagus, itu kan etika juga. Tapi orang lain yang melihat kita, mungkin dia kalau kita food fotografi di restoran, orang kan melihat, lah ini kok foto ada orang yang seperti ini, atau di wedding misalnya ya gitu. Makanya etika profesional itu agak sedikit berbeda. Meskipun kamu jago dalam fotografi, tapi pertimbangkanlah orang-orang sekelilingnya, pertimbangkanlah kompetitor kamu juga, ya kan? Misalnya kita paling hebohnya kan sekarang kan kayak saya dengar kan, susah nih, yang paling susah menantang adalah persaingan perang harga, di mana banyak sekali fotografer yang rela dibayar seikhlasnya atau hampir nggak ada untung gitu, ya kan? Nah itu juga kita harus pikirin. Kalau misalnya kita skillnya kita mendingan daripada race to the bottom, kita pikirin apa value proposition yang kita bisa berikan supaya kita bisa menaikkan harga gitu. Jadi itu yang mungkin, jadi itu membuat etika yang bagus, memajukan. Kalau kita mulai cutting cost, berarti ada yang dikurang-kurangin, kita menurunkan semuanya. Akhirnya mati semua Pak. Jadi itu yang dinamakan toxic culture, ya kan? Gitu Pak. Jadi etika itu sangat rumit sebenarnya. Dari kita sendiri, hubungan dengan klien, hubungan dengan keseluruhan. Itu semua, itu menurut saya etika yang bagus, semuanya dipikirin. Jadi sebenarnya value propositionnya lebih kepada hasil kerja, proses kerja, dan attitude ya Pak? Betul. Karena itu yang menentukan seseorang ini dianggap profesional atau tidak. Yang bisa bertahan jangka lama. Iya betul. Nah Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir yang berkaitan dengan pesan-pesan buat teman-teman yang muda yang mau terjun ke dunia fotografi nih Pak. Karena seperti kita ketahui bersama, fotografi ini kan bukan hal yang murah dan bukan hal yang mudah gitu ya Pak. Bapak ada pesan nggak untuk teman-teman yang ingin terjun ke dunia fotografi, baik yang baru mulai belajar maupun yang mau terjun ke profesional? Betul. Nah, kebanyakan anak-anak muda yang saya interaksi, dan mereka biasanya pas datang, murid-murid saya itu banyak sekali yang merasakan, berpikir maksudnya, bahwa fotografi itu sesuatu yang simple, sesuatu yang mudah. Toh kayak pakai handphone ceklek udah jadi foto. Jadi mereka awalnya sangat meremehkan fotografi, teknik itu sendiri. Nah, saran saya adalah jangan meremehkan itu. Banyak sekali fotografi itu, bahkan saya sendiri hanya menguasai sekian persen doang dari fotografi itu. Jadi ibaratnya, apalagi baru mulai, jangan anggap enteng. Nah itu pertama. Jadi jiwa yang ingin belajar terus itu penting. Nah, yang kedua adalah si fotografi itu juga sebuah maraton ya. Jadi istilahnya ya kita akan mengalami banyak
problem. Nah, problem itu waktu kita ketemu problem kita harusnya happy. Kenapa? Problem itu membuat kita nggak mau kita mencari solusi. Waktu kita berpikir mencari solusi, kita naik level. Kalau kita nggak ketemu solusi, kita monoton. Jadi explore terus, cari masalah istilahnya, cari problem untuk di solve. Nah, kalian akan naik level seiring itu. Nah, itu yang tips saya. Nah, soal misalnya barrier to entry tadi Bapak sempat sebutkan itu bagus juga. Karena orang terkejut, wah kamera sekarang ya karena inflasi, pertukaran dolar rupiah yang makin kurang bagus gitu ya. Jadi ibaratnya harga kamera dan lensa otomatis akan semakin naik gitu ya. Jadi tapi kita ingat fotografi itu juga ada yang bisa kita lakukan murah, ada juga yang perlu peralatan canggih. Tapi yang murah itu sebenarnya banyak. Misalnya contohnya setiap orang punya handphone dan di setiap ponsel itu juga ada kameranya. Kita bisa mulai dari sana. Kita juga bisa mulai dari lighting. Kalau kita nggak punya lighting, ya kita nggak punya studio seperti ini, kenapa nggak pakai cahaya matahari? Ya, jadi nggak ada alasan untuk sebenarnya kurang budget atau apa. Seiring dengan kita pengalaman bertambah, mungkin kita nabung, kita bekerja di mungkin bidang lain, kita bisa ngumpul-ngumpul dan kemudian baru kita beli kamera atau lensa yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Ya, saran saya gitu. Jadi jangan menyerah dan belajar terus. Ya, fotografi jangan meremehkan fotografi juga karena dalam sekali dan kalian gali terus nanti akan bisa setidaknya kalau misalnya kalian nggak jadi fotografer profesional pun kalian akan bisa ibaratnya membuat karya yang bagus untuk mendukung usaha kalian atau sebagai self actualization. Jadi kita akan bahagialah ke depannya gitu Pak. Oke. Nah ini Pak, sekarang banyak teman-teman yang sudah beli gadget yang begitu luar biasa, begitu masif gitu kan. Jadi ya tadi mungkin kalau saya tangkap pesan Bapak lebih baik belajar dulu sedikit-sedikit bertahap ya Pak. Lalu baru mulai beli gadgetnya lagi itu sesuai dengan kebutuhan ya. Di saat memang kita sudah menguasai apa yang kita punya, baru kita beli lagi yang lain begitu ya. Gitu. Jadi jangan dibalik karena banyak yang orang sudah beli segala macam tapi ya ternyata makainya belum bisa. Kan sayang juga sebenarnya. Iya, dan ada juga orang yang memang kalau ya itu benar. Kalau misalnya tujuannya untuk belajar, ya itu kita belinya bertahap sesuai dengan kebutuhan, nggak perlu beli terlalu banyak. Tapi ada juga yang saya perhatikan adalah kelompok yang suka koleksi, Pak. Ya. Nah, kita juga perlu teman-teman seperti itu. Ya, tujuannya adalah untuk membantu perekonomian nasional. Ya. Kalau nggak ada yang beli nanti. Jadi misalnya kita perlu. Tapi kalau kalian memang mau serius itu ya bertahap lah. Nggak perlu sampai yang mahal-mahal atau terlalu banyak. Nah Pak, kalau kita beli kamera, beli lensa yang baik, lighting yang baik, itu sebenarnya kan investment untuk menghasilkan hasil karya yang baik ya Pak. Tapi kalau barangnya sendiri nih Pak, kameranya sendiri, lensanya sendiri, itu bisa dijadikan barang investment nggak sih Pak? Yang suatu hari nilainya akan naik, ada nggak sih kejadian begitu? Itu pertanyaan menarik, karena itu banyak yang ditanya. Nah ini kalau misalnya kita ngomong kamera, nggak banyak kamera, terutama yang elektronik, yang naik value-nya. Ya, tapi kalau misalnya kamera film, mungkin itu akan bisa. Beberapa kamera film yang mungkin memang dari brand-brand yang mewah itu bisa seperti fashion gitu, itu bisa. Nah, kalau lensa itu staying value-nya jauh lebih tinggi, Pak. Jadi saya mendapati berbagai teman-teman yang saya interaksi di mana mereka bilang lensa-lensa yang dia punya, dia beli baru atau bekas pas 5-10 tahun kemudian ternyata dia mau jual harganya sama atau bahkan dia dapat untung. Karena ada inflasi dan sebagainya. Jadi, tapi kalau dibilang apakah itu jadi investasi, menurut saya sih enggak juga sih ya. Karena meskipun harganya waktu kita jual lebih, tapi daya beli kita kan jadi kurang. Jadi mungkin saya pikir lensa itu punya lebih staying value-nya lebih tinggi, tapi bukan berarti investment. Dan menurut saya kamera dan lensa itu bukan untuk investment, tapi untuk digunakan. Ya, kalau misalnya kita cuma simpan doang, nggak diapa-apain, ya juga tidak akan meningkat harganya signifikan sesuai keinginan. Iya. Jadi beda sama yang lain. Bukan item yang bisa digoreng ya Pak, yang saya beli sekarang saya simpen suatu hari harganya naik, nggak begitu gitu. Beda dengan kayak rumah atau tanah yang sangat terbatas. Oke. Baik. Mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan ke teman-teman?
Mungkin sudah cukup Pak, sudah cukup bawel, sudah cukup banyak yang di. Iya. Baik kalau gitu, terima kasih banyak Pak Cecin waktunya, karena kami tahu Bapak sibuk sekali, schedule-nya padat banget gitu. Nah teman-teman terima kasih, mudah-mudahan di segmen Halo Foto Story kali ini ada banyak hal positif yang teman-teman bisa dapat. Nah jangan lupa saksikan terus podcast Halo Foto Story, jangan lupa juga share ke teman-teman, jangan lupa share referral code-nya juga ke teman-teman, kumpulin terus poinnya dan dapetin merchandise menarik dari Halo Foto. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga semua selalu sehat dan bahagia selalu. Salam Halo Foto. Thank you. Bye.